case-based reasoning. Sebelumnya, teman-teman sudah paham bahwa kalau kita bikin suatu sistem pakar, expert system, atau sistem pendukung keputusan, itu ada rule yang sudah kita siapkan, dan nanti ketika ada permasalahan baru yang datang, permasalahan itu kita cari solusinya menggunakan rule-rule yang sudah kita buat. Oke, berdasarkan permasalahan-permasalahan sebelumnya yang sudah kita simpan di dalam data kita, kemudian kita akan selesaikan berdasarkan rule-rule tergantung dari permasalahan apa yang datang. Oke, misalkan kita bikin suatu sistem pakar tentang prediksi data penyakit. Untuk prediksi penyakit, ada kasus baru, misalkan ada orang datang, dia gejalanya misalkan gejalanya demam, terus batuk dan flu. Oke. Demam dan batuk. Oke, misalkan gejalanya demam dan batuk, suhu badannya tinggi dan dia batuk. Kemudian karena sudah ada permasalahan yang datang ini, permasalahan ini kemudian kita cocokkan berdasarkan data-datanya kita. Sebelumnya sudah ada belum permasalahan yang punya ciri-ciri seperti permasalahan yang baru ini. Kalau misalkan kita cek, oh ternyata sudah ada. Kalau penyakit yang gejalanya demam dan batuk ini berarti penyakitnya flu biasa seperti itu. Tapi bagaimana kalau misalkan gejalanya demam, batuk, dan sesak napas? Kemudian kita cek ke datanya kita, ternyata belum ada penyakit yang gejalanya demam, batuk, dan sesak napas. Nah, bagaimana kita memprediksinya? Nah, disinilah fungsi case-based reasoning. Dengan case-based reasoning, kita harus mencari kasus yang gejalanya paling mirip dengan gejala kasus yang baru masuk ini, yang tidak diketahui sebelumnya ini. Oke, case-based reasoning ini bukan hal baru, ini hal yang sudah lama sejak tahun 94. Kemudian banyak digunakan untuk sejak tahun 92. Kemudian banyak digunakan untuk berbagai macam permasalahan, dan metodenya juga bisa digabungkan dengan berbagai macam metode yang lain. Case-based reasoning ini dia merupakan suatu model penalaran untuk menggabungkan pemecahan masalah, pemahaman, dan pembelajaran. Jadi ini dilakukan dengan berbagai macam situasi yang sudah disimpan di dalam sistem yang disebut dengan kasus. Oke. Jadi di dalam sistemnya kita sudah menyimpan suatu kasus, dan ketika ada sesuatu kasus yang sangat baru sekali yang terjadi, yang belum ada di data kumpulan kasus kita, maka kita harus memberikan solusi apa. Nah, ini ide utama dari case-based reasoning. Intinya adalah kita memecahkan masalah berdasarkan kasus-kasus lampau. Oke. Nah, case-based reasoning ini secara garis besar kita bisa simpulkan dia merupakan gabungan dari sistem pendukung keputusan dan sistem pakar. Nah, siklusnya seperti ini. Misalkan ada suatu permasalahan, dan suatu permasalahan ini dia adalah kasus yang baru, yang kita belum tahu apakah sudah kita miliki data, apakah sudah pernah kita selesaikan sebelumnya, apa belum kasus ini. Maka kasus ini kemudian akan di-retrieve. Retrieve itu maksudnya kita akan melihat kasus-kasus kita yang sebelumnya, apakah ada yang mirip dengan kasus ini. Kemudian setelah itu, kalau ada yang mirip, kita akan gunakan penyelesaian dari kasus tersebut. Kemudian dari situ akan ada suggestion atau solusi dari kasus yang ada tersebut. Setelah dapat solusi, kemudian kita revise. Revise ini fungsinya agar kekurangan dari solusi kasus yang baru ini bisa teratasi. Setelah itu dapat confirm solution, solusi yang sebenarnya, dan terakhir ada
retain. Retain ini persiapan agar kasus yang baru banget datang gini bisa digunakan untuk kasus-kasus yang lain. Untuk pengertian lebih lengkapnya mengenai setiap tahapan ini, teman-teman bisa lihat di slide berikutnya. Jadi, retrieve itu kita mengambil kasus yang paling menyerupai atau paling mirip dengan kasus yang baru. Oke, seperti yang saya bilang tadi, ketika data kasus kita tentang penyakit yang gejalanya batuk, demam, dan sesak napas itu belum ada, maka kita ambil kasus yang paling mirip gejalanya dengan kasus yang baru ini. Kemudian kita gunakan kembali pengetahuan dan informasi dalam kasus yang baru, yang lama kita ini untuk memecahkan masalahnya. Okay? Jadi solusi dari kasus yang lama kita pakai untuk kasus yang baru. Kemudian ada revise. Revise itu merevisi solusi yang diusulkan. Terkadang solusi yang diusulkan itu tidak belum terlalu pas, maka ada revise. Kemudian retain. Retain adalah bagian dari menyimpan pengalaman yang mungkin berguna untuk pemecahan masalah di depan. Jadi retain itu kita mempersiapkan dari data yang baru ini, kita sudah keluarkan berbagai macam solusi, berbagai macam penyelesaian masalah, kemudian kita simpan lagi datanya. Siapa tahu nanti di masa depan ada lagi datang seseorang dengan penyakit yang gejalanya demam, batuk, dan sesak napas. Oke. Nah, bagaimana cara kita mengukur kesamaan antara kasus yang baru ini dengan kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya? Caranya dengan pengukuran similaritas. Nah, pengukuran ini nanti akan menghasilkan nilai seberapa mirip kasus yang baru ini dengan kasus yang sudah ada. Oke. Nilai kesamaan suatu kasus dilambangkan dengan T. Oke. Dan nilainya adalah banyak kesamaan objek ke I. Kalau misalkan subobjeknya ada 10, berarti sampai NX 10. Oke. Banyaknya kesamaan subobjek ke I. Ini contohnya subobjek ke-1, ke-2, dan ke-3. Kemudian dibagi dengan banyaknya elemen pada case base tersebut, pada suatu kasus tersebut. Oke. Nilai dari T ini adalah minimalnya 0, kemudian maksimalnya 1. Oke. Contoh soal. Misalkan kita punya data kasus-kasus sebelumnya seperti berikut ini. Ada 10 kasus yang pernah terjadi dan sudah kita simpan di datanya kita berupa gejalanya. Oke. Ini. Kemudian tipe masalahnya dan juga solusinya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan ada suatu kasus baru yang muncul? Gejalanya itu, kasus ini adalah kasus jenis 2. Kemudian jadi gejalanya ini adalah suatu perusahaan perusahaan jenis 2. Kemudian dia memiliki total aset 13 miliar dan mengalami gejala 5 dan gejala 8. Nah, kira-kira tingkat kemiripan kasus perusahaan ini dengan kasus-kasus yang lain nilainya berapa, dan juga permasalahan yang dia hadapi apa, dan solusi yang harus dia gunakan solusi apa. Oke. Dengan menggunakan rumus yang sebelumnya tadi, kita bisa dapat hasil sebagai berikut. Oke. Kesamaan kasus tersebut dengan kasus 1 nilainya 0 berarti tidak sama sekali. Kemudian dengan kasus nomor 2 kesamaannya 0,25 berarti 25% mirip. Kemudian dengan kasus 3 0 sampai dengan kasus 10 0 juga. Oke. Bagaimana caranya kita dapat nilai kesamaan dengan K1 ini? Kita lihat. Jenisnya 2, total aset 13, gejalanya 5 dan gejalanya 8. Pertama, kasus 1, jenis perusahaannya 1. Apakah mirip? Tidak. Berarti ini nilainya 0. Oke. Total aset dalam miliar. Kasus 1 total asetnya kurang dari 5 miliar.
total aset kita 13 miliar. Berarti 0. Gejala yang dialami G1, G2, G3. Gejala perusahaan baru kita gejala 5 dan gejala 8. Berarti nilainya 0. 0. 0. Berarti nilai T-nya adalah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 dibagi 5. Oke, 5 karena satu dari sini, kemudian ada 3 gejala di sini yang perlu dicocokkan. Berarti hasilnya 5. Oke. Berarti hasilnya 0. 0 dibagi 5, 0. Makanya sini 0. Sekarang, untuk kasus kedua, kenapa nilainya bisa 0,25? Untuk kasus kedua, perusahaannya adalah perusahaan jenis 2. Sama nilainya? Yap, betul. Oke. Nilainya 1 berarti. Kemudian total asetnya 13 miliar. Apakah benar nilai total aset perusahaan kedua 13 miliar? Tidak ya. Karena perusahaan kedua asetnya lebih dari 30 miliar. Berarti nilainya 0. Oke. Gejalanya adalah gejala kedua ini betul? Tidak, salah. Berarti 0. Kemudian gejala 4 tidak ada, berarti nilainya 0. 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 dibagi 4, karena ada 4 ini, hasilnya berarti 1/4 atau 0,25. Oke, seperti ini. Saya kasih contoh lagi satu, misalkan di kasus 8. Kasus 8. Jenis perusahaannya jenis perusahaan 2. Betul? Betul, berarti nilainya 1. Total aset dalam miliar antara 10 sampai 20 miliar. Betul? Betul, karena asetnya di sini 13 miliar. 13 itu ada di antara 10 sampai 20. Nilainya 1. Oke. Gejala yang dialami. Gejala kelima terjadi? Ya, terjadi. Betul, berarti nilainya 1. Gejala 8 terjadi? Yap, berarti 1. Gejala 9 terjadi? Tidak, berarti nilainya 0. Berarti nilai kemiripan kasus ke-8 dengan perusahaan kita ini adalah 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0 sama dengan 4 dibagi 5, karena ada 5 case pada kasus ini. Istilahnya apa? Nilai elemen pada kasus ini. Oke. 4 dibagi 5 hasilnya 0,8. Oke. Lakukan semua untuk seluruh kasus ini. Maka kita dapat nilai kemiripan dari kasus 1 sampai kasus 10 seperti tabel berikut ini. Dari hasil tersebut, apabila kita gunakan nilai threshold theta 0,7, threshold ini maksudnya nilai batas, maksudnya jika ada kasus yang nilainya di bawah, kesamaannya di bawah 0,7, berarti kita bisa bilang kasus tersebut tidak mirip. Dan jika ada kasus yang kesamaannya di atas 0,7, maka kita bisa bilang kasus tersebut mirip. Oke. Kalau misalkan kita pakai thresholdnya 0,7, berarti kasus yang mirip dengan perusahaan baru kita ini adalah kasus ke-4 dan kasus ke-8. Karena kasus ke-4 dan kasus 8 nilai kesamaannya 0,75 dan 0,8, yaitu di atas 0,7. Sementara kasus yang lain di bawah 0,7. Nah, berarti ada 2 kasus yang mirip dengan perusahaan baru kita. Kemudian kita cari, karena kali ini kita hanya butuh satu solusi, maka kita ambil nilai yang paling tinggi. Nilai yang paling tinggi berarti dia menunjukkan kasus tersebut paling mirip dengan kasus barunya kita ini. Nah, di sini nilai yang paling tinggi adalah T8 atau kasus ke-8 dengan nilai 0,8. Maka
Kita kembali lihat kasus ke-8. Kasus ke-8, tipe permasalahan C, dan solusi yang ditawarkan adalah solusi S7. Oke, maka tipe permasalahannya C dan solusinya solusi ke-7. Oke. Sekarang latihan. Bagaimana jika ada kasus baru dengan kasus berupa suatu perusahaan jenis 2, total aset 11 miliar, dan memiliki gejala G1 dan kedua. Maka nilai kemiripan yang dihasilkan nilainya berapa, kemudian ditambah lagi dengan tipe permasalahan dan solusinya. Oke, 10 orang pertama yang bisa memberitahu saya, yang bisa kasih solusinya ke saya, maka akan saya kasih nilai plus. Oke, sekian.